Yap, kembali lagi bersama saya Coach Yayu Maria Ulfa di channel Bimbel YM. Hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi untuk kelas 11 SMA ya. Ya, masuk ke pembahasan awal nih tentang kenapa sih kita harus belajar sistem reproduksi? Kan reproduksi adalah salah satu ciri dari makhluk hidup, ya nggak? Nah, dari reproduksi itu perlu organ-organ kan. Nah, kalau di laki-laki ada yang namanya testikel. Terus kalau di perempuan ada ovarium gitu kan. Jadi perlu ada organ reproduksi gitu tuh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak terkena penyakit sistem reproduksi. Jadi kan banyak sekali tuh penyakit-penyakit sistem reproduksi, ada tentang gonore kayak gitu ya, AIDS, itu banyak banget. Jadi dengan kita tahu partnya, organ-organnya itu, sebagai generasi muda harapannya kita bisa turut menjaga gitu sistem reproduksi kita. Itu ya. Oke, masuk ke dalam pembahasannya. Organ reproduksi jantan dulu nih, itu terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Di dalam, itu di dalam tubuh ya, lokasinya nggak kelihatan. Ada testikel, terus ada saluran pengeluarannya, terus ada kelenjar aksesoris atau glands-nya. Nah, saluran pengeluaran itu ada epididymis, vas deferens, terus saluran ejakulasi dan uretra. Uretra ini ke bagian luarnya ya. Terus ada kelenjar aksesoris juga. Kelenjar aksesoris ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper. Adapun organ luar itu ada penis dan ada skrotum. Kita akan bahas satu-satu. Nah, ini penampakan dari organ reproduksi jantan ya. Ini penisnya. Nah, ini skrotumnya gitu tuh. Terus ada pubic hair di sini gitu. Oke, terus ini anus dan perineum. Perineum itu jarak antara organ reproduksi dengan sistem pencernaan itu. Ini tampak samping dari organ reproduksi jantan ya. Ada banyak di sini. Ini ada kantong urin, terus ada tulang symphysis pubis, tulang organ kelamin. Terus ada vas deferens, ini salurannya, saluran urin. Terus ada uretra juga, ada penis, terus ada glans penis, ini kelenjarnya, dan ada prepus. Prepus itu bagian yang dihilangkan ya ketika disunat nih, prepus. Epididymis dan ada testis. Kita masuk ke testis dulu nih. Testis itu letaknya ada di dalam skrotum. Jumlahnya ada berapa? Ada 2 ya, sepasang, kanan dan kiri. Fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron gitu kan. Nah, di dalam testis ini mengandung tubulus seminiferus. Itu adalah saluran-saluran kecil di dalam testis, tersusun dari jaringan ikat dan sel epitelium germinal. Nah, ini looks-nya nih di dalam. Inilah tubulus seminiferus kan testisnya, ini epididymis. Lihat, ada saluran-saluran kecil lagi. Yang di dalam saluran itu kalau kita zoom lagi si testisnya, ini kan, ini tubulus seminiferus. Di dalamnya ada banyak sekali sel-sel gitu ya. Yang paling ujung ini, paling luarnya atau di dindingnya itu ada sel germinal epitelium ya, atau sel epitelium germinal. Ini semakin dia ke dalam, dia akan membelah dari 1 menjadi 2, kemudian menjadi 4 ya. Pembelahannya secara meiosis sampai dia di tengah ini sempurna, ditambahin cap dan ditambahin tail gitu, sehingga sperma itu bisa bergerak. Awalnya nggak ada flagelnya, jadi dia nggak bisa bergerak, tapi kemudian semakin ke dalam semakin sempurna sampai kemudian dia disalurkan keluar gitu tuh, dan masuk ke vas deferens, kemudian ke uretra itu ya. Ini tampak aslinya, lihat tuh, ini sel epitelium germinalnya membelah 2, 4, kemudian menjadi sperma yang fungsional. Masuk ke saluran reproduksinya nih. Nah, lanjut. Setelah sperma itu diproduksi di testis, dia akan masuk ke epididymis. Terus dari epididymis lanjut ke atas kan. Kita bahas dulu epididymis. Epididymis itu adalah saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis. Jumlahnya ada berapa? Salurannya itu ya ada sepasang, karena testikelnya kan ada 2 ya. Sepasang. Fungsinya apa? Fungsi dari epididymis itu adalah untuk menyimpan dan mematangkan sperma gitu ya. Jadi sperma yang sudah jadi diproduksi oleh testis itu akan masuk ke sini kan. Di epididymis itu akan disimpan, kemudian dimatangkan gitu ya. Jadi fungsinya menyimpan dan mematangkan sperma. Masuk ke vas deferens tuh, saluran yang ke atas tadi.
vas deferens adalah saluran lurus yang mengarah ke atas dan lanjutan dari epididymis gitu. Ujung salurannya menempel pada kelenjar prostat nih, pertigaannya. Fungsi dari vas deferens itu adalah saluran tempat jalannya sperma dari epididymis sampai ke kantung semen vesicula seminalis ya, sebelum nanti dilanjutkan oleh uretra gitu. Kalau kita back nih nah ini vas deferens nih, mulai dari epididymis sampai ke kelenjar prostat di sini kan. Kalau ini nanti lanjutnya uretra, bukan vas deferens lagi. Itu ya. Terus masuk ke saluran ejakulasi. Saluran pendek yang menghubungkan vesicula seminalis dengan uretra. Itu fungsinya mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Uretra itu saluran ejakulasi. Uretra itu sendiri adalah saluran akhir dari reproduksi. Letaknya di mana? Di dalam penis ya, di sepanjang penis. Ini dia satu saluran dengan sistem ekskresi pengeluaran urin. Fungsinya saluran kelamin dari vesicula seminalis dan juga saluran urin. Kalau urin itu dari kantung kemih ya. Lanjut nih. Ini kelenjarnya ya. Lanjut kelenjarnya. Ada kelenjar Cooper, vesicula seminalis dan kelenjar prostat sini. Ini vesicula seminalis, terus ini prostat dan ini Cooper atau bulbo uretra. Vesicula seminalis dulu adalah kelenjar berlekuk di belakang kantung kemih. Fungsinya sebagai sumber makanan bagi sperma. Ini vesicula seminalis nih. Yang ini ya, yang kayak kantong agak oval itu sumber makanan untuk sperma. Terus kelenjar prostat itu melingkari bagian atas uretra, letaknya di bawah kantung kemih, menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Fungsinya apa? Kelangsungan hidup sperma. Yang ini ya. Tuh, itu pertigaannya. Terus yang terakhir ada kelenjar Cooper. Nama lainnya kelenjar bulbo uretra, itu kecil, bentuknya seperti kacang, kecil banget. Salurannya langsung menuju uretra. Fungsinya menghasilkan getah yang bersifat asam. Ini kalau dilihat dari depannya ya, ini kantong urin, terus ini prostat glands, kelenjar prostat, ini kelenjar Cooper atau bulba uretra gitu. Terus ini uretranya, ini vas deferens gitu kan. Vesicula seminalis nih di belakang. Ini epididymis, terus ada testis dan ada apa itu? Penisnya ya. Lanjut ke organ luar, ada penis, terdiri atas 3 rongga jaringan sponge dan ada 3 rongga. Itu termasuk di dalamnya ada 2 rongga di atas dan 1 rongga di bawah. 2 rongga di atas itu namanya corpus cavernosa. Kalau yang di bawah itu corpus spongiosum. Ini jaringan sponge semua. Uretra juga dikelilingi jaringan erektil. Jadi dia sensitif gitu ya di bagian penis itu. Jaringan erektil adalah jaringan yang di dalamnya banyak pembuluh darah dan saraf perasa. Jadi dia mudah berkontraksi gitu tuh. Terus ada skrotum. Ini kantong berisi testis, kulit ya. Jumlahnya ada 1 ya, menempel. Dibatasi oleh jaringan ikat dan otot polos, otot dartos namanya. Terdapat otot kremaster, pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil. Jadi testis itu dia suhunya dingin ya, karena kenapa dia di luar juga? Karena kan tubuh kita itu cenderung hangat ya, mamalia itu cenderung hangat. Sedangkan sperma itu ketika dalam kondisi yang hangat atau bahkan panas itu bisa mati. Jadi dia lokasinya di luar tubuh supaya tetap dingin, supaya tidak rusak gitu ya. Nah ini yang di atas tadi nih, ini jaringan yang di atas, otot yang di atas adalah cavernosum, corpus cavernosum, sedangkan yang di bawah adalah corpus spongiosum ya, ini uretranya. Oke, kelihatan kan ya? Ini nih, ketika penis ini dipotong. Oke. Lanjut, internal strukturnya. Ini yang tadi, ini sama. Ini corpus cavernosa, yang ini corpus spongiosum. Kelihatan kan? Kita mulai masuk ke spermatogenesis, proses pembentukan sperma. Terjadinya di testis, utamanya di tubulus seminiferus gitu kan. Proses spermatogenesis itu artinya dia sperma itu sudah mulai fungsional, mulai dari sel germinal
epitelium tadi sampai dia menghasilkan sperma yang fungsional. Hasilnya nanti disimpan di epididymis, karena epididymis fungsinya menyimpan dan mematangkan. Dari tubulus seminiferus itu akan diproduksi banyak sel epitelial germinal, disebut spermatogonium ya. Terus spermatogonium itu membelah secara meiosis dan terbentuklah sperma ini. Spermatogenesis mulai dari yang atas tadi, ini spermatogonium atau sel epitelial germinal, kemudian membelah secara mitosis dulu, jadi memperbanyak diri. Kalau misalnya 1 menjadi 4, bayangkan ini ada 2 gitu kan, berarti jadi 8 dan banyak sekali. Bermitosis membentuk spermatosit primer namanya. Spermatosit primer ini masih diploid ya. Kemudian dia membelah secara meiosis 1 ya. Meiosis kan ada 2 tahapannya. Meiosis 1 dulu, dari spermatosit primer menghasilkan spermatosit sekunder yang tadinya diploid menjadi haploid. Terus dia membelah lagi, meiosis kedua menghasilkan 4 spermatid. Spermatid apakah bisa bergerak? Tidak, belum. Jadi spermatid ini yang haploid mengalami pematangan ya, atau spermiogenesis namanya, sehingga spermatid tersebut punya cap, topi, dan punya ekor. Disebut juga spermatozoa yang kita kenal dengan sebutan sperma. Itu ya. Ada juga di sini sel Sertoli. Itu sel Sertoli itu memberikan nutrisi pada saat proses pembelahan ini. Sel Sertoli di dalam tubulus seminiferus. Nah, ini spermiogenesisnya, perubahan dari spermatid sampai menjadi sperma yang fungsional seperti itu. Namanya spermiogenesis. Ini pematangan ya. Penambahan ekor dan juga akrosom. Ini look spermanya. Ada bagian kepala, terus ada bagian tengah dan ada bagian ekor. Di bagian kepala ini ada akrosomal cap. Akrosom ini fungsinya untuk menembus corona radiata. Adapun akrosom ini berasal dari organel badan Golgi ya. Kemudian ada nukleus, ini ada DNA di sini, dan ada lehernya. Leher ini banyak sekali mitokondria. Mitokondria kan untuk penghasil energi ya. Energi digunakan untuk bergerak. Jadi di sini ada rotor penggeraknya nih di bagian ekor ini ya, penghubungnya ini supaya ekornya bisa bergerak. Masuk ke hormon-hormonnya. Hormon di organ reproduksi jantan itu ada testosteron, LH, FSH, estrogen, dan hormon pertumbuhan. Estrogen, testosteron dulu, disekresikan oleh sel Leydig di dalam testikel ya, di dalam testis. Fungsinya untuk merangsang proses spermatogenesis. Tahap pembelahan sel germinal membentuk sperma. Jadi dia merangsang proses spermatogenesis. Kemudian ada LH. LH disekresikan oleh hipofisis anterior di bagian di otak gitu ya. Fungsinya menstimulasi sel Leydig untuk memproduksi testosteron. Jadi LH dulu nih dikeluarkan sama otak, kemudian baru deh testis mengeluarkan testosteron. Kemudian ada FSH. FSH ini disekresikan sama oleh kelenjar hipofisis anterior juga. Fungsinya menstimulasi sel Sertoli untuk memberikan nutrisi bagi sperma ya pada saat proses pembelahan sperma. Estrogen disekresikan oleh sel Sertoli. Fungsinya pematangan sperma, estrogen itu. Karena kan di situ spermanya dapat nutrisi. Yang terakhir ada hormon pertumbuhan, disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior. Fungsinya mengatur metabolisme testis, mulai dari pembelahan awal sampai spermatozoa terbentuk. Masuk ke organ reproduksi betina. Ya, ini pun ada organ dalam dan ada organ luar. Organ dalam ada oviduk atau tuba falopi, uterus atau rahim, dan ada vagina. Organ luar ada vulva, mons pubis, labia mayor dan minor, klitoris, dan perineum. Ini organ reproduksi tampak sampingnya. Itu. Mulai dari ovidak, dari bawah ya. Ini ada vagina, terus ada serviks, terus ada uterus di sini, terus ada ovidak dan ada ovarium ini. Terus ada kantong urin ini ekskresi ya. Terus nanti ke vaginal opening. Sini ini ada labia mayor dan labia minor, ini bibirnya ya, lapisan penutupnya. Ada prepuce, glans, sama shaft, itu termasuk ke dalam klitoris ini. Eksternal ada klitoris, ini analog dengan penis gitu ya. Di sini banyak sekali sistem saraf.
Ini. Kemudian ada mons pubis di bagian tulang atas ini yang tumbuh rambut. Ada labium mayora. Labium mayora itu bibir besar. Kemudian ada labia minora. Ini yang kecilnya ya. Terus ini ada bagian dalam, ini udah tadi gambarnya, oviduct ini. Terus ada uterus, rahim, dan ada vaginal orifice, ini apa namanya, saluran ya, saluran vaginal. Ini sudah. Nah, kita masuk ke oviduct dulu nih. Yang pertama itu adalah saluran telur ya, atau disebut juga tuba fallopi. Ini adalah bagian pangkal yang berbentuk corong, infundibulum gitu. Ada fimbrenya nih. Fimbrenya itu untuk menangkap ovum di sini, seperti rambut-rambut kayak gitu. Fungsinya menyalurkan ovum dari ovarium ke uterus. Dan di oviduk itu juga terjadi proses fertilisasi ya, ini nih. Di oviduk di sini nih, proses pertemuan antara sperma dengan ovum. Lanjut ke uterus. Uterus ini di rahim, ini di tengah. Pertemuan oviduk kanan dan kiri, bagian bawahnya mengecil menjadi cervix. Fungsinya apa? Di situ tempat perkembangan zigot. Kalau ada fertilisasi, itu berkembangnya embrio sampai dia menjadi fetus ya. Ada lapisan endometrium, dinding rahim. Fungsinya menghasilkan banyak lendir dan pembuluh darah. Dan dia juga menebal saat ovulasi untuk persiapan implantasi. Dan juga dia bisa meluruh saat menstruasi. Nanti dia akan bermuara pada vagina. Ini ya, ini rahim, kemudian ada cervix dan ada vagina. Ini tampak aslinya. Ini aslinya. Ini ovari, ini tuba fallopi, ini rahim. Ke vagina. Vagina adalah saluran akhir. Dindingnya berlipat-lipat gitu. Bagian terluar ada selaput berlendir. Jadi kondisinya itu tetap basah gitu ya, berlendir. Tengahnya ada lapisan otot dan bagian dalamnya jaringan ikat. Saat terangsang, selaput mukosa menghasilkan lendir dari kelenjar Bartholin di sini itu di vagina ya. Kelenjar Bartholin. Ini organnya. Ini juga sama ya. Masih organ-organnya, ini rahim, terus ini dinding rahim, ini cervix, dan ini vagina. Nah, ini tampak dari vagina. Kelihatan kan dindingnya yang berlipat-lipat. Organ reproduksi bagian luar. Ada vulva, mons pubis, labia mayor, dan minor. Tadi udah lihat kan? Vulva itu yang celah paling luar gitu tuh. Ada mons pubis, ini daerah terluar vulva, banyak sekali adiposa. Jaringan adiposa ini jaringan lemak yang ditumbuhi oleh rambut. Sedangkan labia majora atau mayor itu bibir besarnya, labia minora bibir kecil. Ini tadi udah ya. Ini juga sama. Ini udah. Nah, ini perineum ya. Kalau ketika lahiran, perineum ini yang digunting gitu ketika melahirkan. Klitoris, ini organ erektil. Tadi seperti yang saya katakan, ini analog dengan penis, mengandung corpus cavernosa, banyak pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Terus ada vulvanya, bermuara dua saluran. Di situ ada saluran uretra dan juga saluran kelamin dari vagina. Nah, di ujung vagina itu ada himen. Himen itu selaput darah lah ya sebutannya. Itu selaput mukosa yang banyak mengandung pembuluh darah. Dia sensitif sekali gitu. Himen setiap perempuan itu berbeda-beda ya. Ada yang bentuknya anular kayak gini, seperti cincin. Jadi dia sudah terbuka ya. Ada yang bentuknya septat, ada sekatnya di sini. Ini normal semuanya ya. Terus ada yang cribriform gitu, bintik-bintik kayak saringan. Ada imperforate, ini masih nutup banget nih. Tapi ketika melahirkan ini ya pasti akan terbuka ya. Nah ini nih, ini setelah melahirkan himennya akan terbuka. Oke, nah ini contoh aslinya. Ada kan, ada klitoris, terus uretra, terus labia mayora, labia minora, terus ada ini labia mayora, ada vagina dan ada himen. Perineum, daerah di antara lubang vagina dengan anus.
banyak ujung saraf dan sensitif juga di situ. Untuk episiotomi, episiotomi itu digunting. Nah ini tadi ketika melahirkan secara normal, nanti perineum itu akan digunting. Masuk ke oogenesis nih, proses pembentukan ovum. Mulai dari oogonium, dia akan membelah secara mitosis kan, memperbanyak oosit primer. Kemudian oosit primer itu akan membelah nih meiosis 1. Meiosis 1 itu terjadi ketika bayi berumur 5 bulan ya. Sudah mulai proses ini sudah mulai ketika perempuan masih dalam kandungan menjadi oosit sekunder dan badan polar. Nah, ini pembelahan menjadi oosit sekunder dan badan polar ini terjadi ketika perempuan sudah pubertas gitu ya. Kemudian dia akan melanjutkan ke proses pembelahan meiosis 2 ketika terjadi fertilisasi ya, dihasilkanlah ootit dan badan polar. Ini badan polar yang lain ya. Badan polar ini akan tereduksi, terdegenerasi, hilang. Ootit ini ketika dibuahi oleh sperma akan melanjutkan pembelahan meiosis 2 tadi menjadi ovum gitu tuh. Jadi apa yang dikeluarkan ketika ovulasi, ketika perempuan itu belum fertilisasi, itu adalah oosit sekunder. Jadi belum melakukan meiosis 2-nya. Itu ya. Nah, ini penjelasannya sudah saya rangkum. Terjadi di ovarium, terdapat oogonium kan tadi, dia akan melanjutkan ke oosit primer nih secara mitosis. Oogenesis sudah dimulai sejak bayi perempuan berusia 5 bulan di dalam kandungan. 6 bulan kandungan, oosit primer membelah secara meiosis 1, tidak dilanjutkan sampai perempuan itu pubertas. Jadi oositnya mengalami tidur ya, fase tidur, dormansi, belum menjadi oosit sekunder. Saat bayi perempuan lahir, satu ovarium mengandung 1 juta oosit primer. Saat pubertas, hanya 200.000 oosit primer gitu kan. Selama pubertas, adanya hormon melanjutkan meiosis tahap 1 nih, menghasilkan 2 sel yang ukurannya tidak sama, gitu ya. Hasilnya adalah sel oosit pertama berukuran normal, disebut oosit sekunder. Sel berukuran lebih kecil itu disebut dengan badan polar, yang mana badan polar itu akan tadi terdegenerasi. Oosit sekunder meneruskan tahap meiosis 2-nya, berhenti sampai terjadi ovulasi. Jika tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder akan terdegenerasi. Jika sperma masuk, melanjutkan kembali ke proses meiosis 2, ootit dan badan polar kedua. Badan polar ke-1 membelah menjadi 2 badan polar. Jadi kesimpulannya adalah akan ada 3 badan polar dan 1 ootit yang akan tumbuh menjadi ovum. Oosit berada dalam folikel. Folikel adalah sumber makanan bagi oosit. Folikel akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan oosit. Ada folikel primer yang menyelubungi oosit primer, ada folikel sekunder menyelubungi oosit sekunder, sampai folikel tersier. Kemudian saat ovulasi, folikel tersier itu akan menjadi folikel de Graaff atau folikel yang sudah matang, yang di dalamnya itu ada ovum yang fungsional, jadi dia siap dikeluarkan. Saat oosit sekunder lepas, folikel de Graaff atau folikel yang matang tadi akan menjadi corpus luteum. Jadi dia sudah jadi cangkang yang ditinggalkan isi rumahnya gitu ya. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka corpus luteum itu akan menjadi corpus albicans. Nah, ini penampakannya. Oogonium tadi bermitosis, kemudian menjadi oosit primer. Nih, oosit primer di dalam folikel primer, kemudian berkembang lagi melanjutkan meiosis tahap 2 ketika proses pembelahan ketika akan ada sperma gitu ya, oosit sekunder, kemudian dia menghasilkan ovum dan badan polar. Nah, itu ada sperma. Ini bagian-bagiannya. Ini oosit primer, di dalamnya ada dikelilingi ovum folikel primer, terus berkembang sampai menjadi folikel de Graaff. Folikel de Graaff mengeluarkan oosit sekunder. Folikelnya akan berubah menjadi corpus luteum. Ini ya dari tikus ini.
kita masuk ke siklus menstruasi nih. Menstruasi adalah pendarahan secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai pelepasan endometrium. Itu terjadi karena ovumnya nggak dibuahi sama sperma. Siklusnya selama 28 hari sekali gitu ya normalnya. Ovulasi itu sendiri adalah pelepasan ovum atau oosit sekunder dari ovarium, khususnya dari follicle the graft kan. Patokan siklus menstruasi itu dimulai dari minggu pertama gitu ya. Jadi dari hari 1. Ovulasi terjadi pada hari ke-14 dengan hitungannya hari pertama itu adalah hari pertama pendarahan. Siklus menstruasi kita bagi menjadi 4 fase. Fase menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi itu terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma gitu tuh. Jadi korpus luteum yang ada karena ovumnya udah keluar itu akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya ovum akan lepas dari uterus dan dia menebal ya. Ovum akan lepas dari uterus yang menebal. Jadi uterusnya itu kan menebal dan ovum akan keluar dari situ. Kemudian endometrium luruh karena uterusnya menebal. Lining uterus pun akan menjadi tipis. Terjadinya menstruasi. Yang kedua, fase praovulasi. Itu dimulai ketika hormon gonadotrofin merangsang hipofisis bagian anterior yang mensekresikan FSH. Ini ada follicle stimulating hormone untuk perkembangan folikel, mulai dari folikel primer sampai folikel tersier sampai menjadi folikel the graft itu ya. Keberadaan folikel tadi itu melepaskan hormon estrogen sehingga ada proses pembentukan kembali endometrium di situ tuh. Namun nanti dia akan diatur oleh progesteron ya ke depannya. Nah, ini ke fase ovulasi, terjadi pada hari ke-14. Ini ada peningkatan hormon estrogen. Meningkatnya hormon estrogen yang sangat tinggi itu akan menghambat keluarnya FSH gitu tuh. Sehingga FSH kan udah turun tuh, sehingga hipofisis memproduksi LH selanjutnya. Adapun LH itu merangsang pelepasan oosit sekunder dari follicle the graft. Jadi terjadilah ovulasi di situ. Itu karena LH ya. Masuk ke fase pasca ovulasi, follicle the graft yang sudah ditinggalin sama oosit sekunder itu akan berubah menjadi korpus luteum. Tadi adanya korpus luteum itu tetap memproduksi estrogen dan progesteron meskipun sedikit ya. Kemudian dia akan mengembang menjadi korpus albikan kan, korpus luteumnya. Nah, adanya korpus albikan akan menghentikan produksi estrogen dan progesteron sehingga hipofisis di otak akan aktif kembali memproduksi FSH dan LH. Nah, ini bagiannya. Nih. Menstruasi itu dimulai dari hari pertama ya kan, hitungannya 28 hari ya siklus menstruasi itu periodenya. Hari 1 sampai hari 7 itu terjadi proses peluruhan, estrogen dan progesteronnya menurun. Itu karena adanya korpus albicans ini ya, sehingga estrogen dan progesteronnya menurun terus. Nah adanya folikel di sini, perkembangan folikel itu kan dirangsang sama FSH ya, dirangsang sama FSH. Kemudian ketika estrogennya tinggi nih, itu akan menurunkan hormon FSH gitu, sehingga otak akan mengeluarkan hormon LH gitu. Jadi setelah estrogennya tinggi, LH pun akan tinggi. Ini akan dikeluarkan oleh otak. Nah, pada saat LH tinggi, ovum yang ada di dalam oosit sekunder yang ada di dalam follicle the graft akan dikeluarkan. Jadi pada saat ovulasi hormon yang bekerja adalah LH dan sebelumnya ada estrogen itu ya. Kemudian ketika sudah ditinggalin nih sama ovum, dia folikel itu akan berubah menjadi korpus luteum ya, badan kuning, kemudian berkembang menjadi korpus albicans. Nah, pada saat folikel ini menjadi adanya korpus luteum ini akan merangsang hormon progesteron gitu. Dia menebal. Fungsinya apa sih hormon progesteron ini? Kenapa dinding rahim itu mesti menebal gitu ya? Karena adanya progesteron supaya mempersiapkan implantasi atau penanaman zigot. Harapannya kan pada saat hari ke-14 ini ovum ini akan ketemu dengan sperma ya, dan terjadilah zigot. Terbentuklah zigot, kemudian dia akan berkembang dan tertanam di dinding endometrium. Jadi ini menebal dinding rahim fungsinya untuk implantasi gitu. Karena penebalan dinding rahim ini di sini akan banyak sekali nutrisi dan pembuluh darah, dan sehingga dia akan mendukung pertumbuhan dari zigot sampai menjadi embrio itu ya.
Kalau nggak ada sperma dan nggak ada pembuahan, ya ini akan menebal, kemudian akan luruh dan balik lagi ke siklus awal itu. Ini, nah ini sama bagiannya. Ini pun sama. Ini saat menstruasi, terus ini pada saat ovulasi. Nah, masuk ke fertilisasi nih. Fertilisasi itu pembuahan ya. Pembuahan oleh sperma gitu di ovum. Terjadinya di mana? Di fallopian tube atau di tuba fallopi atau di oviduct gitu tuh. Sperma sebelum masuk ke oosit sekunder itu harus melewati corona radiata dan zona pellucida ya yang mengelilingi ovum gitu tuh. Sperma dapat menembus oosit sekunder, sama-sama mengeluarkan enzim tuh, dua-duanya. Saat satu sperma sudah menembus oosit sekunder, zona pellucida tidak dapat ditembus oleh sperma lainnya. Itu merangsang penyelesaian meiosis 2. Jadi ketika sperma 1 sudah masuk ke ovum, itu akan melanjutkan proses pembelahan meiosis 2 tadi. Setelah sperma masuk, inti sperma membesar. Jadi 23 kromosom tadi bergabung dengan ovum yang 23 kromosom juga. Sehingga akan terbentuk zigot. Itu yang di dalamnya ada 23 pasang atau 46 kromosom. Nah, ini ya, ketika sperma 1 masuk, dia akan memperkuat zona pellucidanya sehingga sperma lain nggak bisa masuk ini. Kenapa bisa menembus? Karena ada akrosom di kepala sperma tuh untuk menembus dinding corona radiata dan zona pellucida. Corona. Nah, ini karena bentuknya seperti bunga. Ini ya. Akrosom pada kepala sperma ini akan menembus corona radiata dan zona pellucida dan masuk ke sini. Ini sama. Ini pun sama ya. Nah, setelah terjadi fertilisasi di tuba fallopi kan terbentuk zigot. Zigot akan membelah menjadi embrio. Membelah menjadi 2, 4, 8 dan sampai menjadi embrio kemudian tertanam di dinding rahim di endometrium di sini kan. Ini mulai terbentuk plasenta nanti ya. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa sih bentuk ovum itu besar sedangkan sperma itu kecil? Bentuk ovum itu besar karena di dalamnya ada banyak nutrisi gitu tuh. Itu akan nutrisi itu akan digunakan selama pembelahan mulai dari tuba fallopi sampai ke sini gitu kan. Jadi nutrisi itu digunakan untuk proses pembelahannya. Nah, ketika sampai di rahim, nutrisinya kan habis tuh. Jadi sumber nutrisi itu akan diambil dari ibunya gitu. Maka dia akan membentuk suatu plasenta yang akan menghubungkan janin ya fetus dengan ibunya gitu tuh. Karena nutrisi di dalam ovum sudah habis. Jadi dilanjutkan oleh plasenta. Itu ya. Nah, masuk ke fase kehamilan. Zigot itu akan membelah berkali-kali kan menjadi blastosit. Blastosit akan diimplantasikan di uterus. Blastosit itu berdinding tebal, tumbuh menjadi masa-masa sel atau yang disebut dengan embrio. Kalau yang berdinding tipis itu akan membentuk trofoblast tadi. Trofoblast itu adalah plasenta awal. Nanti akan membentuk membran ekstra embrio. Nah, ini embrio, ini plasenta tadi ya. Membran ekstra embrio itu akan membentuk sakus vitellinus dan juga chorion. Chorion itu membran terluar yang melingkupi embrio. Filikarion menghubungkan pembuluh darah janin dengan ibu. Tadi chorion plus jaringan endometrium itu akan membentuk plasenta. Ya tadi sumber makanan. Ada juga amnion. Amnion itu membran dalam yang langsung melingkupi embrionya, berisi embrio dan cairan amnion. Ada juga allantois, itu membran pembentuk tali pusar atau ari-ari. Tali pusar menghubungkan embrio dengan plasenta pada endometrium. Allantois itu terdapat pembuluh darah. Nah, ini ya. Ini ada chorion, terus ada amnion nih lapisannya, dan ada amniotic fluid, ini air ketuban, terus tali pusar, dan ini plasentanya. Ini perkembangan ya, mulai dari hari pertama sampai hari ke-60.
bulan kedua. Yang kedua ini bulan ketiga. Nah ini tali pusarnya, ini plasentanya. Ini kehamilannya mulai dari minggu ketiga, minggu kelima, dan minggu ke-8. Ini juga ini trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Ini juga. Dan persalinan nih. Persalinan. Saat persalinan, uterus menjadi lebih peka. Nah, terjadi kontraksi berkali-kali sampai bayinya lahir. Penyebab kepekaan uterus itu adalah hormon dan faktor mekanis. Jadi pergerakan dari bayinya itu sendiri. Hormonnya ada estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan relaksin ya. Estrogen itu dihasilkan oleh plasenta. Fungsinya kontraksi uterus. Oksitosin dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janinnya. Fungsinya kontraksi uterus. Hormon prostaglandin itu dihasilkan membran pada janin. Fungsinya meningkatkan intensitas kontraksi uterus supaya terus-terusan gitu. Ada relaksin namanya ya. Dihasilkan plasenta dan korpus luteum. Fungsinya melunakkan serviks dan melonggarkan tulang panggul sehingga rileks. Ini prosesnya, mulai dari pertama ini kepalanya mulai keluar, terus juga ada turun kepalanya gitu ya, sampai dia keluar. Nah ini, jadi dokter itu akan memegang kepala bayinya dulu, terus dibalikin gini, tali pusarnya mulai diganti. Terakhir, plasenta itu harus dikeluarkan. Ini plasenta. Laktasi, ini proses pemberian ASI ya. Ketika belum punya anak, ketika perempuan belum punya anak, di dalam payudaranya itu hanya lemak saja, belum ada air susunya. Nah, bayi itu tergantung dari persediaan susu gitu. Jadi pertumbuhan bayi itu tergantung dari asupan susu dia. Belum bisa dikasih nasi atau nasi uduk gitu, belum bisa. Susu aja gitu ya, karena sistem pencernaannya belum bekerja sempurna. Produksi ASI berasal dari sepanjang kelenjar susu payudara. Jadi ASI itu dikeluarkan sama mammary glands ya. Sebelum hamil hanya jaringan adiposa atau lemak dan saluran kelenjarnya belum berkembang tadi ya. Nah, pada masa kehamilan pertumbuhan awal kelenjar susu dirangsang oleh mamotropin namanya, estrogen dan progesteron. Sistem saluran kelenjar payudara tumbuh dan bercabang-cabang kayak tadi kan. Nah, hipofisis anterior nanti akan menghasilkan hormon prolaktin sehingga meningkatkan sekresi susu. Tapi ini berbeda-beda ya. Perempuan itu ada yang banyak air susunya, setiap ibu berbeda-beda. Ada juga yang sedikit. Nah, ini tadinya ini jaringan adiposa nih yang kuning-kuning. Nah, ini milk glands-nya. Milk glands ini akan aktif hanya ketika ibunya sudah hamil ya. Nah, ini alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi ada kondom. Ini untuk alat laki-laki. Tuh, cara pakainya begini. Ada juga vasektomi prosedur. Jadi ini menggunting vas deferensnya. Vas deferensnya digunting. Ini permanen ya. Nah, tuh kan. Dia akan selamanya tidak bisa menghasilkan sperma keluar. Spermanya tetap dihasilin, cuman nggak bisa membuahi jadinya. Terus ada kondom for woman. Ini kondom untuk perempuan, dimasukkan sampai dia membatasi bagian serviksnya kan. Serviksnya ketutupan gitu tuh. Dan sepanjang vaginanya ada saluran ini. Terus ada diafragma. Diafragma pun sama, dia bentuknya kayak lensa gitu ya, cembung. Masukkan sampai menutup bagian serviks itu. Jadi membatasi, memisahkan antara uterus dengan vagina. Ada juga vaginal spermicides ya, ini seperti pesticide gitu atau herbicide. Ini untuk membunuh sperma. Dimasukkan ke dalam organ reproduksi perempuannya sampai ke sini vaginanya ya. Berarti sudah hafal ya. Pokoknya tentang reproduksi laki-laki itu biasanya sudah hafal di luar kepala. Terus ada IUD. IUD ini dimasukkan untuk membatasi tuba falopi gitu kan.
Ada yang bentuknya ada berbeda bahannya ya. Ada yang copper T, ada yang progestasert. Nah, itu. Jadi itu memblok antara tuba fallopi. Kan proses pembuahan itu terjadinya di tuba fallopi sini kan. Nah, IUD ini akan menghalangi masuknya sperma. Ada juga tuba sterilization laparoskopi. Ini menggunting. Kalau tadi ada vasektomi, memotong vas deferens. Kalau ini laparoskopi, memotong bagian tuba fallopinya, ovidaknya. Jadi sampai kapanpun nggak akan ketemu gitu. Nah, ini sifatnya permanen. Nah, terakhir nih tentang gangguan sistem reproduksi. Pada wanita itu ada gangguan menstruasi ya. Ini karena hormonal. Ada yang lama, ada yang cepet gitu tuh. Terus ada kanker genitalia, kanker alat reproduksi, ada kanker vagina, kanker serviks, kanker ovari, ada endometriosis dan infeksi vagina. Ini contohnya. Ini himennya imperforatus ya, yang tadi yang nggak ada lubangnya gitu. Ovarinya nggak berkembang. Nah, ini kalau ini kan berkembang. Ini dia kecil banget. Tuba fallopinya juga jadi sempit. Nah, ini himennya, himen imperforatus. Nah, ini penyakit-penyakit infeksi bakteri. Kanker serviks, ini kanker masuknya. Nah, ini kanker serviks. Jadi di serviksnya kan, serviks itu leher rahim ya. Itu muncul jaringan-jaringan abnormal seperti ini. Tuh, jadi memblok gitu tuh. Masuknya sperma. Nah, ini biasanya dialami oleh perempuan yang sudah melakukan hubungan seks. Terus ada ini kanker ovarium juga, masih sama, ovariumnya ditumbuhi oleh sel abnormal. Ini. Terus ada endometriosis. Endometriosis itu tumbuhnya jaringan endometrium, tapi bukan di endometrium, bukan di rahim, di jaringan luar gitu tuh. Nah, ini kita bisa temukan sini jaringan endometrium tapi di luarnya. Ya kan? Harusnya kan di dalam, tapi dia tumbuh di luar gitu. Pada pria ada hipogonadisme. Hipogonad itu gonadnya atau kelenjar sel kelamin, kelenjar reproduksinya itu rendah produksi hormonnya. Kriptorkidisme, epididimitis. Hipogonadisme itu gangguan interaksi hormon antara androgen dan testosteronnya. Itu mengakibatkan infertilitas dan impoten. Infertilitas itu mandul. Terus juga ada kriptorkidisme, itu pembesaran testis, skrotum, tuh. Jadi membesar, membengkak sampai dia keluar. Ini hernia inguinal ya, ini hernia juga ada nih, keluarnya usus besarnya. Terus dioperasi. Infertilitas, ini minumnya jumlah sperma. Ini bisa karena konsumsi MSG ada ya, dan juga konsumsi rokok ini bisa. Wanita penyumbatan oviduk dan endometriosis ini karena ketidaksuburan. Oke, selesai. Jadi itu untuk sistem reproduksi. Kalau ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Untuk ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.